Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah subbab terakhir dari distribusi dan fungsi binomial. Kalau kemarin kita sudah sampai probabilitas ya, distribusi fungsi probabilitas diskrit, kita pada fungsi distribusi binomial. Kita akan sedikit perkenalan dulu tentang fungsi distribusi binomial atau biasa disebut dengan fungsi binomial pada beberapa literatur. Atau kan kalau searching di Google fungsi binomial gitu ya, itu sudah menunjukkan pada materi ini. Oke, kita lihat. Ya. Pertama, proses percobaan yang menghasilkan dua kejadian dan berulang. Jadi hanya ada dua kemungkinan kejadian dan lebih dari satu. Ya. Kemudian fungsi binomial merupakan suatu distribusi probabilitas pembaca yang bersifat diskrit. Apa itu diskrit? Diskrit berarti ada akhirnya. Kalau kontinu dia akan terus berjalan. Nah, ini disebut juga dengan Bernoulli trials. Ya, dari nama pencetus teori ini, James Bernoulli. Kalau kalian mungkin mendengar di teori fluida di fisika, nah, katanya orang sama-sama dari Swiss ya, Bernoulli. Nah, ciri modelnya, ya, ini rangkumannya ya dari penjelasan 1 dan 2. Dilakukan beberapa kali, artinya minimal 2 kali. Hanya menghasilkan dua hasil yang saling lepas, misalkan berhasil atau gagal. Goal, tidak goal. Tapi memang paling besar adalah berhasil ataupun gagal, laki-laki atau perempuan, misal surga atau neraka. Tapi jangan dihitung ya. Surga atau neraka itu yang penting kita berbanyak amal soleh kita. Semakin banyak amal soleh kita, maka peluang kita masuk surga semakin besar. Gitu ya. Yang ketiga, besar kemungkinan untuk setiap percobaan sama. Maksudnya, karena terjadi beberapa kali percobaan, misalkan peluang punya anak, laki-laki atau perempuan, itu kehamilan pertama kalau nggak laki-laki ya perempuan, setengah-setengah. Kehamilan kedua ya sama, setengah-setengah lagi. Tidak berubah menjadi mesti laki-laki, mesti perempuan ya. Sebelum di USG. Kalau sudah di USG tahu jenis kelaminnya, zaman sekarang sudah ketahuan. Tapi ketika hamil sebelum tahu jenis kelamin, itu kan masih belum diketahui laki-laki perempuannya. Nah, peluang kejadian ini secara umum dinyatakan dengan P, sedangkan peluang kejadian gagal dinyatakan dengan V sama dengan 1 dikurangi P. Memang maksimal 1, minimal 0. 1 itu pasti, 0 tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin terjadi. Berikutnya adalah rumus umum distribusi fungsi binomial. Px besar sama dengan x kecil sama dengan B, x kecil, titik koma n, titik koma P, tutup kurung sama dengan C, n, x, atau C itu apa? Kombinasi. Materi kombinasi aturan pencacahan ya. P pangkat X dikali Hi N dikurangi X. Ini penjelasannya. Ya, dinyalakan lasernya dulu. Cnx itu adalah koefisien binomialnya. Jadi kita akan pakai kombinasi N, banyaknya percobaan berapa kali, N di sini, X kejadian yang diharapkan di sini ya, atau ini juga
Kita berharap berhasil berapa kali. Misalkan dari 5 kali tendangan bebas, nanti contoh 3 gol 2 enggak, misalkan berapa peluangnya. Banyak kejadian yang diharapkan, X ya tadi. P, peluang kejadian yang diharapkan, dan I, peluang kejadian yang tidak diharapkan. Ini ada. Jadi intinya rumusnya adalah yang ini. Jadi yang depan ini adalah jabaran saja, tapi yang nanti kita pakai Px sama dengan X sama dengan langsung ini. Yang tengah. Ada buku yang menggunakan tengah, ke sini ada yang menggunakan ini. Ke sini nanti kita akan menggunakan dari Px sama dengan X besar sama X kecil ke sini. Ini tidak kita gunakan, tapi kalau ada yang nulis gini berarti maksudnya sama aja gitu ya. Contohnya Egy Maulana Fikri, nama lengkapnya, pemain Indonesia yang sekarang bermain di Legia Gdańsk, Liga Polandia, akan melakukan latihan 5 kali tendangan bebas. Peluang Egy mencetak gol dari sekali menendang bola adalah 1/4. Peluang Egy mencetak gol sebanyak 3 kali dari latihan adalah, jadi Egy melakukan 5 kali tendangan bebas. Mungkin yang putra sudah tahu tendangan bebas, tapi yang mbak-mbak mungkin bingung tendangan bebas gimana, nanti searching aja tendangan bebas. Tidak. Ini tendangan dari luar kotak yang dari jauh yang ada pagar betisnya namanya tendangan bebas. Nah, dalam sekali menendang Egy itu sebenarnya hanya peluang berhasil golnya itu 1/4 saja, atau 25% golnya, yang 75% gagal. Tetapi di sini Egy diharapkan mencetak 3 gol dari 5 kali tendangan ini. Peluang Egy berhasil itu seberapa besar untuk mencetak 3 gol. Nah, kita lihat ini rumusnya buat caplaan. Ya, besar sama dengan X kecil sama dengan CNX kali PX, P pangkat X dikali Hi N dikurangi X. Nah, ini penjelasannya. N 5 kali percobaan. Ya, 5 kali percobaan tendangan bebas. X 3 kali gol. Balik ya. Ini X 3 kali gol. Di sini 3 kali gol. P itu sekali menendang berapa peluangnya? 1/4. Hi gagalnya berarti berapa? 1 kurangi P 1/4. 1 kurangi 1/4. 3/4. Jadi P 1/4, Hi-nya 3/4. N dikurangi X berapa? N dikurangi 3 sama dengan 2. Di sini 2. Ini rumusnya. Kombinasi NX 5 dengan 3. Jumlah percobaan dengan yang diharapkan. P peluang berhasil dipangkat jumlah yang diharapkan. Peluang gagal dikali kegagalan yang mungkin yang di ini ya, kegagalan sisanya 5 kurangi 3 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 3. Kalau kombinasi lupa diingat lagi materinya ya. Ini kita tidak akan detail membahas kombinasi, jadi kalian langsung cari sendiri. Kalau lupa dibuka lagi catatannya. Aturan perpangkatan pada pecahan 1 pangkat 3, 4 pangkat 3, 2 dari 5 kurangi 3 ya, 3 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Ini 5, maaf, kombinasi 5,3 adalah 10. Ini langsung saya tulis saja. Ini 543 nya dicoret, 5 kali 4 20 bagi 2 10. 1 pangkat 3 1, 4 pangkat 3 64, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Jawabannya 90 per 1024, terus bisa kita sederhanakan menjadi 45 per 512, atau kalau kita jadikan desimal 0,0879, atau jadi peluang Egy berhasil pada latihan ini adalah 0,0879 atau 8,79%.
peluang dia berhasil. Itu adalah contoh pada distribusi fungsi fungsi distribusi binomial atau fungsi binomial aja. Biasanya di beberapa kalau search di ini sekali lagi akan muncul gitu ya. Baik, hanya ini saja contohnya. Langsung kalian silahkan untuk latihan soal. Ada 4 latihan soal. Ini pada olahraga panahan. Xenia melakukan 5 kali bidikan. Jika peluang Xenia mengenai sasaran sekali bidik adalah 1/3, peluang anak panah Xenia 2 kali mengenai sasaran. Armin melakukan 4 kali lemparan dadu, peluang 2 kali lemparan dadu Armin menunjukkan angka 1. Ingat di sini nomor 2 tidak ada ini ya, coba berapa. Nomor 2 emang agak menantang ya. Nomor 3, sepasang suami istri memiliki 3 anak. Tentukan peluang suami istri tersebut mempunyai 2 anak perempuan. Jika kita harapkan peluang memiliki anak laki-laki perempuan sama pada setiap hanya. Nomor 4, dalam sebuah adu penalti di pertandingan sepak bola, kesebelasan Lusulur FC 5 kali tendangan. Peluang kelima tendangan gagal. Maksudnya kelima-limanya ya, bukan peluang tendangan kelima ya. Peluang kelima tendangan gagal berbuah gol. Jika setiap tendangan penalti peluang menjadikan gol adalah 4/5 adalah, silakan. Ada beberapa kata-kata yang harus kalian waspadai ketika mengerjakan. Tapi insya Allah bisa ya, ini mudah. Tinggal kita kalau sudah bisa tahu NX P kita masukkan ke rumus, insya Allah sudah penghitungannya lebih mudah, apalagi bisa pakai kalkulator. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.